wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di acara podcast MTS Mambaul Ma'arif. Perkenalkan, nama saya Kevin Raza, biasa dipanggil Bunda. Perkenalkan, nama saya Celia Jessica, biasa dipanggil Celi. Di sebelah kiri saya ada narasumber, mungkin sudah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Devi Hafifah Harisma. Saya adalah salah satu guru di MTS Mambaul Ma'arif. Biasanya dipanggil Bu Devi. Nah, untuk itu tema kita adalah bullying. Jadi saya pernah mendengar banyak terjadi pembulian. Ada pun di sekolah, di pondok, sudah sering banyak banget terjadi pembulian seperti itu. Jadi menurut Devi, apa penyebab bullying bisa terjadi sih? Menurut saya pribadi dan juga beberapa resource yang sudah saya baca, bullying itu bisa terjadi karena ada dua hal. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan, yakni mereka itu masih belum tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah tindakan bullying. Terus yang kedua adalah kurangnya empati, jadi kurangnya bisa memahami perasaan anak kepada temannya atau teman-temannya gitulah, misalkan di sekolah. Nah, kenapa itu sering terjadi bullying? Ya karena dua hal tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan, kurangnya pengetahuan. Yang kedua adalah kurangnya empati pada siswa. Itu menurut saya. Kalau begitu mungkin bisa selanjutnya. Jadi penyebab bullying itu ada dua ya Bu, kurangnya pengetahuan dan kurangnya empati. Iya. Menurut Ibu, dampak terbesar bagi pelaku bullying itu apa sih? Oh, kalau dampak terbesar bagi pelaku bullying, mungkin kalian akan kaget mendengarnya. Bullying dampaknya itu bisa sangat besar. Hal terjauh yang paling bisa dilakukan oleh bullying adalah kepada para pembuli. Yang pertama adalah kematian. Jadi bullying bisa mengakibatkan kematian kepada seseorang yang telah dibully. Yang kedua, rusaknya psikologis mereka. Jadi si anak mungkin merasa, loh aku ini gimana kok jadi korban bullying gitu. Jadi dia merasa mulai minder, dia merasa mulai oh ada yang salah nih dengan hidup saya. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa anak-anak yang korban bullying itu dampaknya sangat amat merusak psikis dan juga psikologis mereka. Jadi kalau misalkan sehat itu kan tidak hanya sehat jiwanya saja, sehat raganya saja, tetapi juga sehat jiwanya. Jadi dampak paling, udah bilang sekali lagi, dampak terbesar dari perilaku bullying adalah kematian. Yang kedua adalah rusaknya psikis dari anak yang terbully. Menurut Ibu, penyebab anak yang sering dibully itu apa saja sih Bu? Menurut saya pribadi, sebenarnya penyebab anak yang dibully itu bisa karena apa ya? Mungkin dia merasa tersisihkan atau si anak itu merasa sendiri, selalu sendiri. Biasanya untuk para perilaku bullying, pelaku bullying itu mengincar anak-anak yang biasanya sendirian, anak-anak yang dianggap oh anak ini kalau saya bully tidak bisa melawan saya nih, gitu. Jadi itulah penyebab kenapa kebanyakan anak-anak yang dibully itu rata-rata pendiam, rata-rata mengasingkan diri dari teman-temannya sehingga menjadi korban bullying. Dan ya itu tadi apa ya, mereka itu bisa merasa oh ya saya ini merasa punya kuasa sehingga mereka punya jiwa-jiwa oh saya harus membuli orang gitu. Menurut Ibu, respon apa yang harus kita berikan kepada si pembuli? Kalau respon yang kita berikan kepada si pembuli, yang pertama ketika kita punya kekuasaan, dalam artian kita punya kekuasaan untuk bertindak atas diri sendiri, yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya. Misalkan, hei perilaku seperti itu nggak boleh loh, gitu. Atau kalau kamu seperti ini nanti kasihan temennya ini, gitu. Atau kalau misalkan memang sampai yang merasa tidak punya kekuatan untuk melawan, silakan dilaporkan. Kalau di sekolah, berarti silakan laporkan kepada pihak guru. Kalau di rumah, mungkin bisa dilaporkan kepada orang tua. Nah, kalau sudah jadi begitu, apa saja sih cara mencegah bullying menurut Bu Devi? Oh, baik. Jadi menurut saya di sini bullying itu karena melibatkan anak, orang tua. Kalau di sekolah berarti guru-gurunya, juga melibatkan banyak hal. Jadi menurut saya cara untuk mencegah bullying yang paling
bisa dilakukan yang pertama kali adalah pemberian wawasan terkait bullying tersebut. Jadi kita harus waspada, terus aktif melibatkan orang tua, seperti kalau di sekolah berarti melibatkan bapak dan juga ibu guru. Apabila ada bullying, kasus bullying yang terjadi, segera ditindaki. Atau kita juga bisa mulai dari tadi, karena salah satu penyebab dari bullying itu adalah kurangnya empati. Kita bisa mulai memunculkan empati dari anak-anak. Nah, salah satu cara adalah bisa dengan membuat mereka peduli terhadap orang lain. Jadi misalkan, oh iya ada anak yang sakit atau oh iya kita harus bantu rek. Nah, itu namanya empati. Jadi kita harus punya rasa itu untuk mencegah bullying tersebut bisa terjadi. Apa tanggapan Ibu tentang bullying? Menurut saya bullying itu harus ditiadakan. Jadi karena bullying itu bukan hanya merusak kita secara fisik saja, karena bullying kan ada bullying verbal dan juga non verbal. Jadi selain merusak fisik, bullying juga merusak psikis kita. Untuk itu kita harus menggerakkan yang namanya, mungkin karena dari PK ya. Jadi dari PK itu bisa mempunyai program untuk sosialisasi kepada teman-teman terkait masalah bullying. Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi atau menambah pengetahuan terkait bullying akan mengurangi jumlah bullying yang terdapat di sekolahan. Nah, untuk itu apakah membuli itu juga bisa disebut dengan bercanda berlebihan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah membuli itu termasuk bercanda yang berlebihan? Sebenarnya definisi dari bercanda itu dulu apa sih? Bercanda itu kan ketika kita bercanda, orang yang kita bercandai tertawa. Tetapi ketika kita bercanda, nah dia nggak tertawa, cuma kita yang tertawa, itu tidak bisa dinamakan bercanda. Nah, kalau pembullying itu menurut saya bukan bercanda yang berlebihan, akan tetapi pembuli itu sudah punya maksud atau niat untuk membuli, bukannya untuk bercanda. Kalau bercanda berlebihan mungkin bisa karena tidak disengaja atau apa, tetapi kalau misalkan si pelaku bullying ini merasa, oh saya ini hanya bercanda berlebihan, kenapa kok disebut bullying? Nah, menurut saya itu nggak make sense. Jadi yang dapat kita lakukan untuk mendorong, memotivasi kepada teman-teman kita agar berhenti melakukan bullying, gimana sih Bu? Jadi yang harus kita timbulkan yang pertama selain empati adalah rasa dari mereka ketika ingin membuli. Jadi kita harus paham ketika teman kita mulai, oh iya ini anak mau membuli, kita harus selalu mengingatkan mereka, kita harus mengedukasi mereka, kita harus memberikan wawasan, pengetahuan terkait bullying tersebut. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan perilaku bullying tersebut terjadi, maka akan diteruskan karena dia merasa, oh ya udah sih kan di sini tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau misalkan dia dikit-dikit, hey jangan seperti itu, atau itu tidak baik loh, atau kalau di sekolah di sini ada skor pelanggaran, itu juga bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal bullying atau yang sejenisnya terjadi. Menurut saya. Menurut Ibu, hal apa yang dilakukan untuk mengubah kebiasaan membuli? Untuk pelaku bullying tersebut, ketika mulai merasa oh saya harus membuli, dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi kita bisa mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mungkin kalau kita di pesantren bisa dimulai ketika mau marah langsung ambil wudhu, ketika mau misalkan ada niatan untuk membuli langsung ambil Al-Quran untuk dibaca. Jadi kita bisa mengalihkan hal-hal yang mengarah kepada negatif menjadi hal-hal yang mengarah ke positif. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita rubah dari negatif menjadi positif. Jadi kesimpulan untuk topik hari ini, pembulian itu sangat berbahaya Karena bisa berdampak sangat besar bagi pada bullying, sehingga bisa sampai menyebabkan kematian. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, apakah kita punya kata untuk pelaku pembuli di luar sana? Oke, jadi untuk semua bullying di luar sana, stop bullying. Stop ya. Apa? Karena bullying itu akan merugikan pelaku juga korban. Jadi semua anak atau yang merasa menjadi pelaku bullying selama ini, tolong untuk berhenti. Itu.
Untuk itu, ingat, stop bullying. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.